Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya. Sebuah requestan dari beberapa komentar yang telah lama ingin saya bahas, namun baru pada video kali ini requestan tersebut berhasil saya penuhi. Dimana sekarang kita akan membahas sisi alur cerita buatan developer game horror mobile terbaik asal Rusia bernama iGaming Plus yang berjudul Reporter. Meskipun terbukti bahwa game ini tidak seterkenal seperti series game sebelumnya yang pernah kita bahas juga, yaitu game Mental Hospital, namun nuansa horornya telah mengacaukan saluran pernapasan saya dan juga didukung dengan grafisnya yang benar-benar tidak mengecewakan. Apalagi game Reporter chapter keduanya itu mah wah, pokoknya mah grafisnya mantap banget. Tapi sekarang kita akan kupas satu persatu pembahasan gamenya supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Namun dari masing-masing pembahasannya akan kita perinci lebih dalam sehingga tidak ada satupun plot yang terlewat. Oke, tanpa berlama-lama siapkan diri kalian, ambil napas yang panjang, dan langsung saja kita baca mantranya bersama-sama. Setelah berbusa-busa loba basa-basi sungut babusa si gebesa bieu, inilah alur cerita game horror Reporter chapter ke-1 versi APK Horor. Game dimulai ketika tiba-tiba karakter utama kita terbangun di sebuah toilet yang entah berantah dalam suasana yang sangat sunyi, sehingga suara dari sebuah tetesan air pun terdengar begitu jelas. Seperti yang dituliskan dalam buku jurnalnya, dia mencoba menenangkan dirinya sebentar di dalam toilet sana sambil mengumpulkan nyawa yang belum terkumpul semua. Dengan begitu, sakit kepala yang sedang dia rasakan pun juga perlahan-lahan menghilang meskipun tanpa bantuan paramek. Anehnya, ketika dia hendak mendekati pintu, sekilas terlihat ada seseorang yang sedang mengintip dari balik pintu tersebut. Namun dengan secepat JNE, makhluk itu pergi tanpa permisi dan menutup kembali pintunya dengan sangat cepat. Dalam keadaan setengah sadar ini, dia pun menganggap bahwa itu hanyalah halusinasi dari pikirannya yang belum terkumpul. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia menerima sebuah panggilan masuk dari seseorang yang tidak ia kenal. Halo? Halo? The number you have reached is not in service. Setelah semua nyawanya terkumpul kembali, dia pun memberanikan diri untuk keluar dari toilet dengan hanya membekal sebuah senter HP sebagai penerangan. Dan bismillah. Baru saja pintunya dibuka, dia kembali melihat sosok penampakan tadi yang terlihat lebih jelas, lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih tepatnya, lebih mengerikan. Agar waktu tidak terbuang sia-sia, dia pun bergegas memeriksa setiap ruangan yang ada di sekitar tanpa melewatkan satupun barang dan kertas yang mungkin akan menjadi petunjuk untuk bisa membuka sebuah pintu yang dikunci. Dalam pemeriksaan itu, dia menemukan sebuah kotak berangkas yang biasanya berisi emas atau alat berharga lainnya, tetapi di sana dia menemukan sebuah kunci untuk membuka pintu utama dan juga sebuah kaset HP. Karena saat ini yang dia butuhkan hanyalah kuncinya saja, dia pun pergi menuju pintu utama yang terkunci dengan mengabaikan kaset HP-nya. Di balik pintu yang terkunci tersebut, dia menuliskan sebuah catatan pada buku jurnalnya dan mengaku kalau saat ini dia masih tidak mengingat apapun tentang siapa dirinya, apa yang dia lakukan di sana, dan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Untuk mengetahui hal itu, satu-satunya pilihan yang bisa ia lakukan sekarang adalah dengan menelusuri rumah tersebut lebih dalam lagi. Dan dengan begitu dia berharap semoga nanti bisa kembali mengingat bagaimana dirinya bisa sampai ke sana. Rumah yang dipenuhi puzzle dengan berbagai teka-teki yang menguras tenaga dan pikiran berhasil dia pecahkan semuanya, mulai dari kode yang biasa berbentuk angka hingga sebuah lukisan yang menggambarkan sosok Titan. Namun beberapa saat kemudian dia pun mulai panik ketika tersadar ternyata bukan hanya dia saja yang berkeliaran bebas di sana. Ditemukan juga sosok monster mengerikan yang berkeliaran di koridor yang gelap dan haus akan darah.
Tak ada senjata untuk melawan, dia pun memutuskan untuk menghindari monster tersebut setiap kali berpapasan dengannya. Tapi dengan kepanikan itu justru membuatnya kembali mengingat kejadian atau alasan mengapa dirinya bisa sampai ke sana. Jadi pada mulanya beberapa minggu yang lalu, di suatu hari yang cerah di sebuah kota kecil yang indah dan damai akan segala peristiwa, tiba-tiba dikejutkan dengan tragedi sebuah rangkaian pembunuhan mengerikan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Yang paling aneh, pemerintah daerah serta pihak kepolisian menyembunyikan fakta kejadian ini supaya tidak menjadi buah bibir di masyarakat. Namun sayangnya beberapa informasi telah bocor ke publik sehingga mengundang kepanikan warga sekitar karena peran media lokal yang menerbitkan sebuah berita bahwa para korban itu dimutilasi dan dipenggal supaya tidak bisa dikenali oleh siapapun. Kemudian semua korban tersebut diangkut ke sebuah rumah sakit tua yang berlokasi di pinggiran kota. Mendengar berita itu, salah satu warga yang bekerja sebagai seorang reporter berinisiatif untuk mengungkap kebenaran tentang korban pembunuhan yang disembunyikan di sebuah rumah sakit tua oleh aparat pemerintahan. Dan reporter yang dimaksud itu adalah tokoh utama yang sedang kita ceritakan sekarang. Tanpa ditemani siapapun, dia pun memberanikan diri untuk menyelidiki kasus ini sendirian, hanya dengan membekal satu buah handphone sebagai penerangan dan satu buah buku jurnal sebagai tempat untuk mencatat barangkali ada sesuatu hal yang sangat penting untuk ditulis. Masih menceritakan apa yang diingatnya, dia pun sampai di ruangan paling depan rumah sakit tua yang mengerikan. Berharap ada seseorang untuk menjadi narasumber. Di sana dia malah melihat ada sebuah penampakan seorang wanita yang tidak terlalu jelas. Namun wanita tersebut pergi menjauhi dirinya ketika dia mencoba untuk mendekatinya. Memeriksa segala hal yang ada di sekeliling, dia menemukan beberapa foto dengan wajah yang terlihat seperti terkena saringan milik Jiraya. Namun di balik foto tersebut tertulis juga tahun kelahiran mereka yang bahkan dilengkapi dengan tahun kematiannya. Tetapi tahun kematian mereka tersebut tercatat meninggal pada tahun yang sama, yaitu tahun 2017. Kemungkinan yang paling besar mereka merupakan korban pembunuhan yang telah disembunyikan oleh aparat pemerintahan, sekaligus merupakan para korban yang sedang dicari oleh si reporter ini, dan mereka berjumlah 4 orang. Setelah membuka berbagai pintu yang dibuka dengan sandi, dia pun menemukan sebuah toilet yang berisi 3 orang mayat dengan kondisi tergantung dan berlumuran darah, serta 3 buah otak yang sudah terpisah dari kepala mereka. Tidak bisa dipastikan apakah mayat tersebut adalah korban yang disembunyikan oleh pemerintah, karena kita mengetahui bahwa korban harusnya berjumlah 4 orang. Namun bisa saja satu mayat yang ditemukan sedang rebahan di atas kursi ini, inilah satu korban terakhir yang belum kita hitung. Kemudian dia pun terus melanjutkan investigasinya dengan memasuki rumah sakit tersebut lebih dalam lagi. Dalam situasi yang sangat gelap, dia tak sengaja menginjak papan yang sudah rapuh dan terjatuh ke bawah, sehingga di bawah sana dia menemukan secari kertas berisi catatan yang ditulis langsung oleh seorang dokter bernama lengkap Ethan Mike. Di dalam kertas itu tertulis sebuah kalimat yang berisi pesan tentang pengakuan Dr. Ethan mengenai kaset tape misterius yang dibawa oleh salah seorang korban dalam tasnya ketika mereka dibawa masuk ke rumah sakit tua tempat Dr. Ethan bekerja. Dipenuhi rasa penasaran apa yang ada dalam kaset tersebut, Dr. Ethan pun menyembunyikan kaset itu untuk ditonton nanti dan dimasukkan ke dalam sebuah berangkas. Namun beberapa saat setelah menontonnya, Dr. Ethan tiba-tiba dihantui oleh sesosok gadis mengerikan yang sangat berhasrat ingin membunuhnya. Berhari-hari digentayangi gadis tersebut, dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Bahkan ketika dia bersembunyi di sebuah ruangan rahasia rumah sakit tua yang tidak diketahui oleh siapa-siapa, dia masih tetap bisa ditemukan dan selalu diganggu oleh gadis mengerikan tersebut. Sebelum kematiannya itu, dia pun menulis sebuah catatan penting dalam secari kertas yang ditujukan kepada siapapun yang membacanya. Dalam pesannya, Dr. Ethan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar para korban pembunuhan misterius yang terjadi belakangan ini disebabkan karena telah menonton kaset tape yang sama dengan apa yang telah dia tonton. Dia berharap kepada siapapun yang membaca pesannya secepat mungkin harus bisa menemukan kaset tape yang dia simpan dalam sebuah berangkas untuk segera menghancurkannya saja. Setelah membaca semua pesannya itu, si karakter utama alias si reporter ini merasa gemetaran ketika di depannya tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh yang sedang menghadap ke dinding. Saat dia memberanikan diri untuk menyapanya, tiba-tiba seketika si tokoh utama ini pun tidak sadarkan diri hingga beberapa saat kemudian dia pun mulai terbangun dari pingsannya di toilet dalam keadaan tidak ingat apapun seperti yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari sinilah dia pun kembali tersadar dengan alasan mengapa dirinya bisa berada di sana, sehingga dia pun ingat bahwa tujuannya sekarang adalah untuk menyelidiki kasus pembunuhan misterius di sebuah rumah sakit tua.
Sama seperti apa yang telah diperintahkan oleh Dr. Ethan dalam pesannya, dia pun segera putar balik ke tempat di mana dia menemukan kaset tape dalam sebuah berangkas untuk segera menghancurkannya. Meskipun di perjalanan terhambat dengan sosok monster mengerikan serta beberapa manekin tanpa busana, akhirnya dia pun berhasil sampai ke tempat di mana kaset tape itu disimpan. Namun bukannya langsung menghancurkan kaset tape tersebut, si reporter ini merasa penasaran sama isi kasetnya dan malah bertekad untuk menyetel kaset tersebut di sana. Setelah dia masukkan kasetnya ke dalam media player, ternyata isi dari video tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian setelah video itu selesai diputar, tiba-tiba kita sebagai pemain mendapatkan sebuah panggilan masuk misterius entah dari siapa ke handphone kita. Dan ketika kita mencoba menolak panggilan tersebut, maka panggilan itu akan terus ada lagi dan lagi sampai terpaksa kita harus mengangkatnya. Namun ketika kita memaksakan untuk mengangkat panggilan tersebut, terdengar bisikan seseorang tak dikenal berkata bahwa dalam 7 hari lagi dia akan mendatangimu, mendekatimu, membisikkan sesuatu kepadamu, dan itulah penjelasan alur cerita game Reporter chapter ke-1, di mana game ini merupakan langkah awal yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan alur cerita game Reporter chapter keduanya, yang insya Allah akan kita bahas juga di video selanjutnya. Meskipun pembahasan kita sudah cukup lengkap dari segi plotnya, namun penjelasan mengenai isi kaset tape yang barusan diputar tidak dapat saya jelaskan sedikit pun. Mungkin apabila kalian memiliki teori seputar video tersebut atau juga punya kritikan yang harus diluruskan dalam cerita yang saya sampaikan, dengan sangat senang hati saya akan menunggu pendapat kalian di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini, semoga kita masih bertemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next videos.